Selamat pagi Pak Kadis, salam sehat selalu. Selamat pagi, salam sehat juga buat Femi dan pendengar RRI semuanya. Baik, Pak Kadis, ini SE Kemenhub nomor 19 tahun 2021 terkait petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi darat selama Nataru ini pada masa pandemi COVID-19. Seperti apa isinya dan bagaimana nih Pak Kadis implementasinya untuk Kabupaten ini sendiri? Oke, jadi baik begini. Yang pertama kita tentu melihat situasi kita di beberapa bulan terakhir ini memang perjalanan di Kabupaten Ende meningkat. Kita pantau mulai dari September, Oktober memang trennya meningkat. Kemudian dengan data itu, kemudian kita padukan dengan peningkatan kasus juga sepertinya terkendali di Kabupaten Ende. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Ende sesuai juga arahan pemerintah pusat, kita tidak menerapkan PPKM. Kita juga tidak menerapkan pelarangan pergerakan atau penyekatan. Jadi kita memilih untuk memperketat protokol kesehatannya. Jadi untuk selama libur Nataru ini perjalanan atau pergerakan orang ini masih dimungkinkan di Kabupaten Ende. Kemudian hanya memang untuk syarat perjalanannya yang kita perketat. Jadi untuk pelaku perjalanan saya pikir ini sama untuk darat, laut, dan udara. Kita tetap mengharapkan untuk semua pelaku perjalanan harus sudah mendapat vaksin lengkap, artinya 2 dosis, kemudian juga menunjukkan hasil antigen negatif, kemudian juga dengan aplikasi Peduli Lindungi. Ya kurang lebih seperti itu. Berarti ini masih sama saja Pak Kadis ya, lebih ringan karena tidak ada PPKM dan juga pengetatan berlebih, tetapi tentu prokesnya diperketat. Nah ini kalau yang baru 1 kali dosis vaksin ini harus dengan PCR atau seperti apa nih Pak Kadis? Jadi gini, kalau kita mau taat dengan peraturan Mendagri ini, peraturan Inendagri, kemudian peraturan Menteri Perhubungan juga, jadi untuk pelaku perjalanan di musim atau di liburan Nataru ini kita wajibkan untuk 2 kali vaksin. 2 kali vaksin baru boleh melakukan perjalanan, kurang lebih seperti itu. Baik. Dan hal ini sudah sering diinformasikan kepada masyarakat nih Pak Kadis, sehingga masyarakat juga tidak bertanya-tanya dan tidak bingung, apalagi jelang hari raya pasti akan ada pergerakan yang cukup tinggi nih Pak Kadis. Ya, jadi begini, saya kemarin coba koordinasi juga dengan Satgas, kemudian mungkin hari ini saya coba koordinasi dengan Bapak Kapolres. Kita untuk yang di darat, kita nanti mungkin akan melakukan pengecekan secara acak. Mungkin pada saatnya kalau seandainya nanti pada saat pengecekan ada pelaku perjalanan yang mungkin masih mempunyai atau baru mendapatkan 1 dosis vaksin, kalau memang ada kemungkinan, saya ingin juga tetap bisa dilakukan vaksin di tempat. Artinya kita siapkan, mungkin kita akan lakukan pengecekan di terminal. Kalau memang dimungkinkan dengan posisi vaksin yang ada, kita mungkin bisa mendapat atau pelaku perjalanan bisa mendapat vaksin langsung di terminal. Saya pikir ini juga lebih baik lah. Paling tidak kita membantu masyarakat untuk mendapatkan vaksin, tetapi kita juga membantu kelancaran mereka dalam melakukan perjalanan, begitu. Baik, ini sebuah terobosan cukup bagus nih Pak Kadis ya, di mana akhirnya juga membantu capaian vaksinasi bagi masyarakat di Kabupaten Ende. Nah, kemudian bagaimana pengawasan di perbatasan-perbatasan dari Kabupaten Ende, misalnya di arah timur ataupun juga arah barat nih Pak Kadis? Selain tadi terminal ya. Begini, saya mungkin coba omong untuk yang semua pintu masuk di Kabupaten Ende. Artinya kami sudah berkoordinasi dengan semua operator, baik sarana maupun prasarana, artinya di bandara dan kemudian di pelabuhan, kemudian nanti kita lakukan ini juga di terminal. Kalau di pelabuhan dan bandara itu saya rasa sudah agak lebih gampang lah untuk pengecekannya, dan mungkin SDM-nya juga siap. Kalau di darat ini kan memang perjalanannya juga, kalau kita lakukan pengecekan satu persatu, saya pikir tidak mungkin. Jadi yang paling mungkin kita lakukan adalah melakukan pengecekan secara acak. Jadi kita hanya melakukan pengecekan acak, tidak ada penyekatan di perbatasan tidak. Kita tidak lakukan itu. Kita tetap akan lakukan pengecekan secara acak di beberapa tempat nanti dan rencanakan begitu. Ya, rencananya nanti di terminal ini akan ada misalnya vaksinasi nanti ya, hasil koordinasi nanti. Nah, apakah insya Allah kalau hasil koordinasi ini nanti bisa seperti itu, ya kita akan
akan lakukan. Oke. Apakah juga nanti dimungkinkan misalnya Pak Kadis juga untuk pemeriksaan negatif COVID-19 sehingga ketika yang ingin bepergian mereka belum mendapatkan hasil tes negatif, mereka bisa tes di tempat tersebut? Insya Allah nanti coba saya sedang kita komunikasikan lah dengan Satgas dan nanti kita akan sampaikan kemudian. Tapi Baik. tetap kita berkoordinasi. Siap. Yang terakhir Pak Kadis, apa himbauannya atau harapannya bagi para pelaku perjalanan dan juga di masa pandemi COVID-19 ini? Baik, untuk semua pendengar RRI, saat ini COVID belum berlalu. Jadi saya minta atau saya mohon kepada kita semua untuk tetap waspada, patuhi protokol kesehatan, jaga keluarga dan diri sendiri, begitu. Baik, terima kasih Pak Kadis informasinya pagi hari ini. Terima Semoga kasih. saja kita jelang Nataru ini semuanya aman terkendali Pak Kadis ya. Kasus COVID Baik, menurun. baik. Oke. Baik. Baik. Terima kasih, Femi. Ya, terima Selamat kasih pagi. kembali. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas. Salam sehat.